Rokok sering dianggap sebagai cara cepat untuk meredakan stres. Namun, ketika seseorang memasuki fase kehidupan baru, seperti persiapan pernikahan, keputusan kecil dapat berdampak besar pada kesehatan masa depan. Ini Ais, perempuan berusia 25 tahun yang hobinya kerja, tapi kalau stres, dia lari ke rokok. Dia akan segera menikah. Mencoba mengurangi rokok, tapi kesulitan. Aduh, badan makin numpuk. Stres banget. Nah, ngerokok ya? Kan gue mau nikah. Apa ganti vape ya? Katanya sih vape lebih aman. Mungkin ini solusinya. Tapi emang iya vape lebih aman? Aku gak mau nanti nyusahin pasangan gara-gara kesehatan. Tapi kalau buat berhenti total, kayaknya berat deh. Apa coba konseling aja ya? Yaudah deh, coba dulu. Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang juga, Kak. Apa benar ini konselor dari Puskesmas Sehat? Iya, betul. Iya, ada apa ya, Kak? Aku niatnya mau konseling sih, Kak. Kira-kira ada jadwal kosong nggak ya? Oh, iya, sebentar ya, Kak. Saya cek dulu jadwalnya. Oke, Kak. Di hari Jumat ada kosong jam 1 siang. Oh, oke. Boleh, Kak. Saya jadwalkan ya, Kak. Di hari Jumat jam 1 siang. Ini atas nama Kakak siapa? Atas nama Ais, Kak. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Iya Kak, selamat siang Kak. Terima kasih udah datang. Silakan duduk Kak, semoga nyaman ya. Iya Kak, kenalin, aku Sasa, konselor yang kemarin udah membuat janji temu sama Kakak. Nah, di sini semuanya tuh bersifat rahasia Kak. Gak apa-apa Kak, nanti kalau misalnya cerita itu boleh banget. Siang Kak. Ya, kenal Kak. Aku Ais. Ini kira-kira apa nih Kak yang buat Kakak buat datang ke sini untuk janji temu konseling? Jujur saya perokok Kak. Tapi akhirnya ini lagi kepikiran mau pindah buat ke vape. Emang udah berapa lama nih Kakak ngerokoknya? Kayaknya sih udah dari lama ya Kak. Mungkin sejak lulus SMA sih. Emang biasanya yang bikin Kakak mau ngerokok itu apa? Banyak sih penyebabnya. Mungkin kalau misalnya stres kerja atau ya lagi capek aja gitu, butuh pelampiasan. Oh, tadi Kakak bilang mau nge-vape ya? Emang apa sih alasan terbesar Kakak buat Kakak itu jadi nge-vape? Karena sebentar lagi saya ada rencana buat nikah. Takutnya kalau misalnya saya tetap jadi perokok itu bakal berdampak ke kesehatan pasangan saya juga. Oke, jadi Kakak emang udah peduli ya sama masa depan Kakak, tapi Kakak sendiri masih struggle nih sama stres Kakak ya. Makanya Kakak mau konseling ke sini. Iya sih, betul Kak. Iya Kak, emang posisi itu bikin dilema banget bagi kita-kita ya. Kalau misalkan emang orang-orang yang mau berhenti merokok. Boleh saya jelasin sedikit soal Reva dan vape? Boleh Kak, boleh banget. Oke, jadi aku izin jelasin sedikit ya Kak terkait vape sama rokok itu. Nah, banyak orang tuh salah kira Kak kalau misalkan vape itu lebih aman daripada rokok. Padahal enggak, padahal sama-sama mempunyai kandungan nikotin dan juga kandungan iritan yang emang berbahaya buat tubuh Kakak gitu. Kirain kalau vape itu nggak ada asapnya malah lebih aman Kak. Iya, resikonya itu beda, tapi bukan berarti nggak punya resiko kalau kita vape. Kalau misalkan tujuan kamu itu untuk kesehatan dan juga untuk persiapan nikah, itu ada beberapa alternatif solusi Kak. Aku mungkin bisa nyampein beberapa alternatif solusinya.
Jadi opsi yang pertama, ini kakak bisa berhenti langsung rokok. Tapi ini ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya ini bagus nih buat kesehatan kakak. Tapi kekurangannya kakak bisa mendapatkan gejala stop nikotin. Jadi nanti bisa gelisah, kadang bisa fokus, gitu. Kayaknya kalau buat langsung berhenti kayak gitu agak berat sih ya. Terus ada juga opsi yang kedua nih kak. Nah opsi yang kedua itu kakak bisa ngurangin itu pelan-pelan. Ini juga sama-sama nih ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihannya ini kakak jadi nggak terlalu stres gitu karena nggak kaget. Nah kalau misalkan kekurangannya itu bisa nanti seiring berjalannya waktu itu kadang di sela-sela itu kakak bisa ada curi-curi gitu buat ngelakuin rokok lagi. Nah kayaknya kalau pilihan yang ini masih agak mungkin sih buat aku lakuin segala. Terus yang ketiga ada opsi lagi nih kak. Yang ketiga ini opsinya kakak ganti rokok kakak dengan hal lain seperti permen misalnya. Nah di kelebihannya ini kakak jadi ada opsi lainnya ketika kakak emang mau berhenti terus lidahnya asam pengen ngerokok itu bisa diganti pakai permen. Nah kekurangannya kalau di opsi yang ketiga ini kakak jadi mempunyai sedikit resiko untuk terkena penyakit diabetes karena takutnya ketika kakak berlebihan nantinya akan menimbulkan resiko diabetes. Kalau yang pilihan ketiga bisa juga sih kayaknya. Boleh sih dicoba nanti. Nah dari ketiga opsi tadi kira-kira kakak bisa milih yang mana nih? Mau milih yang mana buat dijalani sekarang? Mungkin pelan-pelan sih dari mengurangi rokok sama ganti rokoknya pakai permen. Oke, itu pilihannya bagus kak. Nah, kayaknya kakak juga bisa bertanggung jawab nih sama pilihan kakak itu. Ya nih, sekarang kita buat ya kak untuk target 1 minggu ke depan. Itu kira-kira mau apa nih yang kakak coba? Mungkin dari hal kecil kayak mengurangi jumlah rokok harian biar gak sebanyak dari biasanya sih kak. Oke, bagus banget kak. Nah, nanti kalau misalkan stres, kira-kira alternatifnya dari kakak apa? Mungkin bisa ngobrol atau diskusi sama pasangan atau main keluar. Oke, kalau kayak gitu nanti kita coba lihat ya di evaluasi selanjutnya di minggu ke depan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi kak. Nanti kita atur jadwal lagi ya kak. Kira-kira kapan misalnya kapan? Oke, makasih banyak ya kak atas waktu sama penjelasannya. Karena penjelasannya kakak, aku jadi tahu harus melakukan apa untuk kedepannya. Oke, iya, makasih banyak juga kak. Semoga sehat terus ya kak. Kakak pasti bisa. Iya kak. Nah, ini ada kartu nama aku kak. Nanti kakak bisa hubungin aku secara pribadi juga di sini selain dengan menghubungi pihak puskesmasnya. Iya kak. Ternyata tindak vape itu bukan pilihan ya. Oh gitu, mulai sekarang aku harus mengontrol diri aku buat ngurangin rokok per hari ini.